Baik, jadi kita tadi sudah membicarakan secara sepintas ya, walaupun belum mendalam mengenai beban ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke dalam bebas supaya ada satu perbandingan yang kita bisa lihat. Nah, ketika kita memakai kata bebas, yaitu E-nya kita ganti S, beban menjadi bebas. Nah, ketika kata bebas ini muncul, apa sebenarnya sih yang terjadi? Sebenarnya ketika kita katakan bebas, itu sebenarnya ada sesuatu yang hilang. Hilangnya apa? Hilangnya larangan dan apa? Peraturan. Ya. Jadi secara simpelnya, bebas itu hilangnya larangan dan peraturan. Ya. Jadi ketika orang merasa bebas, dia tidak lagi ada dalam larangan peraturan. Dia merasa sekarang aku mau bikin apa saja boleh. Atau boleh dikatakan gini, sekarang gua semaunya, seenaknya, tanpa ada batas. Luar biasa sekali. Nah, ini yang harus kita hati-hati sekali ketika kita merenungkan kata bebas ya. Nah, saya mau jelaskan dulu sedikit mengenai kata bebas ini. Ya, jadi kata bebas ini tentu sangat didambakan oleh setiap orang. Ya, kita jujur ya, kita semua mendambakan. Baik itu dia itu besar, kecil, tua atau muda, kaya, miskin, orang terkemuka, orang biasa, semua strata makhluk hidup itu pasti apa? Mendambakan kebebasan, bebas bersuara, bebas bergerak, bebas beraktivitas, bebas memilih, apalagi bebas mungkin berkarya, bebas melakukan apa saja, bebas kemana saja, atau mungkin bebas makan minum apa saja. Kita kan suka ya kalau anak-anak itu suka makan minum, biasanya orang tuanya kan larang, apalagi yang udah sakit-sakit dilarang, dilarang. Tapi ketika dia bebas makan minum saja itu satu kebebasan yang dia dambakan, bebas menikmati apa yang disukai. Bebas tinggal di mana saja, bebas sebebas-bebasnya. Itulah manusia yang ingin seperti apa? Burung di udara, ikan di laut. Makanya terciptalah apa? Pesawat terbang, terciptalah kapal selam ya di laut ya, kapal di laut semua. Jadi manusia itu ingin sebebas-bebasnya. Dia juga ingin menikmati segala sesuatunya. Jadi intinya manusia itu pasti senang dengan kebebasan. Karena kita kan suka bebas bergerak kemana-mana. Ya ibu-ibu bebas shopping, kita juga suka bebas menikmati hobi, bebas memakai apa saja disenangi, bebas menikmati keindahan alam dan sebagainya. Banyak sekali kalau kita berbicara mengenai kebebasan. Nah, sekarang muncul satu pertanyaan. Tetapi apakah bebas itu selalu baik? Nah, ini pertanyaan yang harus kita pikirkan baik-baik. Kita semua pasti tahu jawabannya. Kenapa? Kalau sebenarnya bebas yang bagaimana yang harusnya kita jalani, ya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan beban tadi, bagaimana dengan beban yang sudah kita bahas? Apa korelasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, apa yang diamanatkan oleh firman Tuhan dalam hal ini? Ya, karena saya percaya tidak ada seorang pun yang senang dibebani atau terikat. Ya, makanya tadi di awal saya katakan kalau memilih pasti orang memilih bebas. Nah, apakah ini betul-betul yang seperti yang difirmankan Tuhan atau bagaimana? Nah, ini yang harus perlu kita hati-hati melihatnya dan juga mengambil satu kesimpulan dari dua kata ini, beban atau bebas. Nah, mari kita lihat dulu. Ya, saya bagi ini bebas secara duniawi dulu. Nah, bebas secara duniawi itu tadi saya kurang lebih udah bahas ya, seenaknya semau gue ya. Nah, kita bisa lihat, kalau bebas secara duniawi itu pasti apa? Umumnya tidak mempedulikan orang lain. Gua mau bebas, gua mau apa, ya pokoknya itu hak saya. Jadi tidak mempedulikan orang lain, itu bebas secara duniawi. Pelanggaran dalam otoritas dan keluarga. Nah, kita tahu anak-anak kita kan kadang-kadang kita kasih kebebasan, tapi kebebasan yang kita atur ya, dalam aturan semua. Jadi seperti anak-anak, oke kamu bisa keluar malam, tapi seumpama ada yang orang tua bilang jam 10 harus di rumah, ada yang jam 9, ada yang mungkin jam 10 lewat, ya tidak boleh terlalu malam pulang. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Tetapi bebas secara duniawi, tanya anak-anak, kalau dia bisa jam 12 pulang, dia jam 12. Kalau orang tuanya bilang, kamu mau jam berapa pulang pun boleh saja. Bisa-bisa mungkin lewat 3 malam. Nah, kemudian juga di pelayanan, di kantor, di organisasi atau apa, kalau diberi kebebasan itu pasti pelanggaran dalam otoritas.
Pemimpin-pemimpinnya dilanggar semua, orang tuanya dilanggar, perintah dilanggar semua, ya. Kemudian sesuka hati, ya, itu bebas secara duniawi yang saya coba amati, pasti mau sesuka hatinya, yang penting apa? Saya happy. Aku tidak mau tahu, pokoknya saya happy saja. Gua mau ke diskotik malam-malam, saya mau dansa, saya mau minum minuman keras, saya mau ini itu. Nah, kemudian apa yang menyusul? Merosotnya etika, moral, dan hati nurani. Ini pasti merosot. Jadi kita lihat bahwa bebas secara duniawi itu akan terjadi ini. Tidak mempedulikan lagi orang lain, pelanggaran dalam otoritas dan keluarga, sesuka hati, yang penting saya happy. Kemudian merosotnya etika, moral, dan hati nurani. Apalagi yang terjadi? Kita lihat masa bodoh dengan peraturan dan budaya malu. Kita lihat sekarang ini multimedia yang terjadi. Mereka mengumbar segala sesuatu. Budaya malu sudah tidak ada. Hal-hal yang tidak perlu dibicarakan dengan bebas. Masa bodoh dengan peraturan. Nah, mereka orang-orang yang masih muda, remaja, pemuda, kalau kita lihat talk show-nya kadang-kala, wah udah nggak karu-karuan, peraturan semua dilanggar. Nah, kemudian apa lagi? Hanya kesenangan duniawi yang dikejar. Nah, kita udah bisa melihat dunia yang saat ini kita tempati menawarkan segala kesenangan yang luar biasa. Nah, kita juga tahu ujung-ujungnya apa, tapi kita sekarang lihat dulu, ini bebas secara duniawi yang ditawarkan dan yang disenangi oleh umumnya orang-orang yang ada dalam dunia ini. Kemudian apa lagi? Ego dan kedagingan yang ditonjolkan. Nah, ini yang terjadi dalam dunia kita sekarang ini. Ego dan kedagingan yang lebih ditonjolkan. Ini saya memberi satu gambaran, bebas secara duniawi kurang lebih ini yang akan muncul dalam diri setiap pribadi, ya. Ini secara duniawi. Ada hal-hal lain lagi, tapi saya ambil 7 aja ini. Nah, sekarang kita lihat, ya, bebas dalam blueprint pencipta. Saya pakai kata ini, bebas dalam blueprint pencipta, atau dengan kata lain, bebas dalam blueprintnya Tuhan. Atau boleh dikatakan, pakai kata lain lagi, bebas dalam rencana Tuhan. Nah, apa itu bebas dalam rencana Tuhan atau blueprintnya pencipta, blueprintnya Tuhan? Ya, karena kita tahu ketika manusia diciptakan itu tentu ada blueprintnya, semua ada, ya. Nah, Tuhan sudah mempunyai rencana mengenai manusia. Kebebasannya apa sih di dalam Tuhan? Baik, kita akan lihat satu persatu, ya. Pertama, kalau kita berbicara bebas dalam blueprint-nya Tuhan, itu sebenarnya tandanya itu tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Tidak ada sama sekali. Nah, tidak seperti tadi yang dunia tawarkan punya. Kelihatannya tidak ada ini, tetapi itu penuh di sana. Kita tahu kebebasan secara duniawi itu tentu banyak hal-hal yang tidak kita prediksi akan muncul. Mereka membuat keonaran, mereka mabuk-mabukan, itu kebebasan yang dunia tawarkan. Hidup free malam hari, narkoba, berantem, ya. Kita lihat anak-anak muda sekarang, anak sekolah, kadang-kala ingin kebebasan, berantem sana, melakukan ini, tindakan itu, maunya semua. Tentu itu pasti akan diikuti dengan hal-hal yang mereka tidak pernah duga akan muncul. Tentu akan ada kematian, macam-macam yang terjadi, ya. Pertengkaran, perkelahian, masuk pengadilan. Nah, kita lihat, bebas dalam blueprint Tuhan, itu hidup dalam rasa aman dan tentram. Ini yang Tuhan rencanakan, kebebasan di dalam Tuhan. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran, hidup dalam rasa aman dan tentram. Apalagi masa depan dan sekarang. Saya pakai tambah sekarang yang penuh harapan. Jadi bukan masa depan yang penuh harapan, sekarang juga penuh harapan. Ya, yang sudah lalu, yang tentu sudah lalu, itu menjadi pengalaman, tetapi yang sekarang kita hidup ini penuh harapan dan juga masa depan yang penuh harapan. Itulah yang Tuhan rencanakan menjadi blueprint manusia dalam kebebasannya. Kenapa kata bebas nanti saya jelaskan. Sadar selalu ada yang baru dan menyukakan hati. Jadi ini yang Tuhan sediakan. Kita harus menyadari bahwa selalu ada yang baru dan menyukakan hati. Tuhan itu adalah Tuhan yang inovatif, yang kreatif, selalu baru. Nah, ada firman-Nya juga saya bilang hafal, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. It is new every morning, your faithfulness is great, ya. Penuh semangat dalam melayani dan memberi. Ini anugerah Tuhan.
Jadi kebebasan menurut blueprint-nya Tuhan adalah penuh semangat dalam melayani dan memberi. Apalagi hidup dalam koridor dan tatanan rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita betul-betul pahami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati ya. Jadi hidup dalam koridor dan tatanan rencana Tuhan yang luar biasa. Apalagi keyakinan yang teguh akan pemeliharaan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan benar-benar mau kita menikmatinya, bahwa kita itu ada dalam kebebasan, dalam blueprint-nya Tuhan. Bahwa Tuhan nantinya yang akan memelihara segala sesuatunya. Nah, tentu pertanyaannya, kenapa pakai kata bebas dalam blueprint Tuhan? Karena kita tahu siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Dan kita ketika mengenal kebenaran-kebenaran itu akan memerdekakan. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan. Nah, berarti ketika kebenaran itu belum masuk ke dalam hidup kita, kita tidak merdeka. Kita terikat ini, terikat itu, terikat ini. Nah, itu ya Tuhan mau membebaskan kita semua supaya kita benar-benar kembali kepada blueprint-nya Tuhan. Nah, nanti kita akan masuk kebebasan dalam blueprint-nya Tuhan itu sesuai firman Tuhan itu yang bagaimana. Cuma ini saya kasih dulu satu gambaran bahwa ketika kita ada dalam blueprint-nya Tuhan, nah, tidak ada ketakutan, kita bebas dari ketakutan. Itu artinya kita bebas dari ketakutan, kekhawatiran. Kita aman dan tentram. Nah, kita tidak perlu lagi terikat segala sesuatu dan kita ada kebebasan kepada masa sekarang dan masa depan yang penuh pengharapan, yang penuh inovatif. Ya, nah kemudian kita diberikan kebebasan akan kesadaran bahwa selalu ada yang baru yang menyukakan hati. Nah, ini yang harus kita tangkap dalam hidup kita. Nah, yang terlebih penting bahwa kita hidup dalam koridor dan tatanan rencana Tuhan. Nah, ketika kita ada dalam koridor dan tatanan rencana Tuhan, kita itu sebenarnya sangat bebas, ya bebas dalam blueprint-nya Tuhan. Keyakinan yang teguh akan pemeliharaan Tuhan, dan kita tahu bahwa kita dalam kebebasan ini kita tetap terpelihara dalam Tuhan. Ya, nah itu yang akan kita nikmati dalam kebebasan blueprint-nya Tuhan. Itu mungkin yang saya bisa kasih gambaran ya mengenai kebebasan dalam blueprint-nya Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa memberkati kita, memberikan satu gambaran yang indah buat kita semua. Itu sisi Mela, Tuhan memberkati.